Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri. Kalau boleh Bapak nyuwun sewu, ini agak kesini saja, dengan sini aja, biar maaf agak berkemauan. Yang perlu kalian pahami, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu, ya. Segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka walimatul urus dan khitanan massal membentuk rumah tangga sakinah dan anak yang soleh. Kampung nopo ini? Orang Degan, orang Degan, leres jantung mriki orang Degan, Kota Mojokerto. Bapak Ibu warga masyarakat Mojokerto rahimakumullah. Tuku nongko bakule perawan, perawannya ayu, bokonge lemu. Orang Mojokerto yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini kita bisa hadir di acara MPK, Majelis Pinggir Kali. Atas izin Allah, semua kita dimampukan untuk bersama-sama mengukir cerita untuk anak dan cucu kita. Ini semua pasti bisa terselenggara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita syukuri pertemuan malam hari ini, walaupun cukup berdesak-desakan. Mudah-mudahan desak-desakan malam hari ini menjadi kunci pintu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini baru pulang haji, jadi harus banyak-banyak berdoa. Maka semua warga masyarakat Mojokerto malam hari ini saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini acaranya dua. Satu walimatul urus, yang kedua khitanah. Kalau walimah yang diakibatkan karena pernikahan itu namanya walimatul urus. Kalau walimah yang disebabkan karena khitanan namanya walimatul iqdar. Bukan walimatul khitan, tapi walimatul iqdar. Apa bedanya walimatul urus dengan walimatul iqdar? Kalau menikah, saya cukup mengatakan selamat menempuh hidup baru bagi kedua mempelai. Tapi bagi yang sunat, yang khitan, saya cukup mengatakan selamat menempuh bentuk baru. Karena sunatnya di Mojokerto, saya yakin bentuk khitannya kayak onde-onde. Dulu Bang Kapolsek di mana?
Kalau Pak Kapolsek sunat pengen bentuknya bagus, silakan sunat di Kabupaten Jepara. Insya Allah bentuknya ukir-ukiran. Kalau acara walimatul urus sama walimatul idar jadi satu, hubungannya apa? Supaya perempuan tahu bahwa sakitnya laki-laki ketika dikhitan itu adalah awal mula perjuangan laki-laki untuk para istri. Karena yang bisa menikmati khitan itu bukan laki-laki tapi para istri. Masuk? Masuk Pak Eko goblok. Masuk Gus Miftah goblok. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik khitan maupun nikah ini adalah merupakan salah satu syariat Islam yang perlu kita syukuri. Contoh persoalan khitan. Bagaimana kemudian khitan ini didesain oleh Allah untuk menjadikan kita makhluk yang bersih. Berdasarkan survei, hampir mayoritas orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS rata-rata mereka yang tidak khitan. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian dijalankan oleh umatnya Nabi Muhammad disebut asyar'u man qablana. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu sangat terkenal di mata umat Islam? Karena begitu banyak ajaran Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umat Islam. 1. Haji. 2. Korban. 3. Khitan. Kila wakola disebutkan khitannya Nabi Ibrahim di usia 80 tahun. Coba Anda bayangkan kalau bapak-bapak mau Jokerto 80 tahun baru sunat. Alot matamu. Alot. Orang bahaya tak? Saya punya pengalaman mengkhitankan jamaah saya di usia 45 tahun. Seorang mu'alaf dari Swiss, pengusaha mebel di Jepara, seneng sama cewek dari Bantul, Yogyakarta. Saya diminta untuk melamarkan. Sebelum melamarkan, saya minta untuk mu'alaf. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, sudah ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Termasuk artis murtad dari Jawa Timur, dari Kediri. 2009 dia menjadi juara Indonesian Idol keempat. Bulan 2011 dia murtad. Ketemu sama saya 2021, ketemu saya 2 jam, kembali kepada Islam. Nania Yusuf Idol. Kalau orang taunya Gus Miftah hanya mengislamkan Deddy Corbuzier, Anda salah. Termasuk artis seksi dari Thailand, seorang DJ. Kalau perform hanya kotangan sama sempakan Pak. Saya pertama kali ketemu Pak, dia hanya pakai kotang, dia hanya pakai sempak. Untungnya saat itu saya ketemu dalam keadaan menggunakan kacamata hitam. Sehingga apa yang terjadi? Mata saya mendelik, tidak kelihatan. Masuk. Kan kiai juga manusia. Mau dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Kamu tanya sama saya, kamu ingin nggak gue saya jawab? Kamu nanya. Dia masuk Islam. Nah, saya mau cerita jamaah saya dari Swiss ini. Dia mau melamar cewek dari Bantul, saya suruh masuk Islam, dia mau. Akhirnya saya lamarkan ke Bantul di usia 45 tahun. Kebetulan yang dilamar ini seorang janda. Apa Bu? Janda. Kamu gak usah malu kalau nikah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda, bersyukurlah. Lebih baik kamu menikah dengan janda rasa gadis daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kapaya dah. Kapaya dah. Maka saya bilang, bandara yang paling disukai oleh pria se-Indonesia itu adalah bandara yang ada di Surabaya. Bandara Juanda.
Akhirnya saya lamarkan. Karena yang melamarkan saya diterima. Ya Gus, ini yang melamarkan Gus Miftah saya terima. Pasti Gus Miftah bertanggung jawab. Oh ya Pak, saya tanggung jawab. Tapi sebelum menikah dengan anak saya mau tanya, ini sudah sunat apa belum? Kebetulan ini orang Swiss, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya hanya bahasa Inggris. Sementara mertuanya nggak bisa bahasa Inggris. Saya tanya, hey mister, are you khitan? Dia tanya, what is the meaning of khitan? Saya bilang, khitan is sunat. What is the meaning of sunat? I don't know what is sunat. Sunat is like this, saya bilang. Diketok titik cowok. Tetap nggak paham. Akhirnya saya jengkel, saya masukkan ke kamar mandi, tak plotrok ke katok. Ternyata Pak utuhan gitu, kayak tongkat kurung diapa-apa. Akhirnya saya bilang, kalau seperti ini kamu belum sunat, kamu mau nggak sunat? Dia tanya lagi, emang sunat fungsinya apa? Saya bilang, kamu tahu nggak pisang? Pisang itu kira-kira dimakan enak dibuka kulitnya apa dimakan sama kulitnya? Dia jawab, enak kalau dibuka kulitnya. Itulah perbedaan orang sunat dengan tidak sunat bagi perempuan. Kalau perempuan nikah dengan cowok yang belum sunat, ibarat makan pisang sekalian kulitnya. Ganjel yuk, ganjel. Kau ganjel, tau. Akhirnya saya bawa Pak ke Bogem. Bogem itu pusat sunatnya Jogja. Kalau dari Jogja arah ke Prambanan, di situ sunat delala pas musim liburan. Jadi anak-anak SD antri sunat. Lah dia mendapat urutan nomor 90. SD nomor 90, cowok umur 45 tahun. Ibu-ibu yang datang rasanya, ono boleh sunat gedene sepiro ya? Ya. Bon sunat Pak. Biasanya orang itu kalau sunatnya cocok, itu langsung badannya subur. Iki bar sunat kok kurui kepiye? Sepil matamu, sepil. Nah, tapi malam hari ini saya tidak mau fokus ngerembuk masalah sunat. Saya pengen berbicara walimatul urus sesuai dengan temanya, membentuk rumah tangga sakinah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan keluarganya sakinah. Pulang pengajian insya Allah suaminya, istrinya tambah. Amin. Gak bayar tak? Makanya saya bilang, dilarang bersandar ke kaca. Bersandarlah kepada orang yang menerima kamu apa adanya. Kita hadroh melang aku coklat kayak pramuka. Ini baru sunat kamu. Kamu baru sunat. Yang manamu kayak apa begitu? Saya tanggapi dulu sebelum ngomong pernikahan. Yang menikah siapa ini? Oh, anakmu toh, bro. Oh, aku meneng gua, tapi kira awakmu. Anakmu sing di sing rabi. Ning di. Oh, cekelon, halah mbok bar pengajian. Pengajian rare. Mbok mantene rene mantene tak wejeng malam minggat. Sini, suami istrinya ke sini. Biasanya setelah saya nasihati langsung kelon meteng. Biasanya. Sini Mbak, sini Mas. Mantan ya ini kelon. Sabar. Kamu kesini biar yang belum nikah pengen segera nikah kayak kamu. Amin Allahumma. Amin. Sini mantannya sini. Inilah dia kedua mempelai dari planet Mars.
Nah gini, karena ada Rono. Oh ini mantan nanti melakukan nikah ini ngapa? Lah pripun mboten nikah Gus, sedina ping 17 Gus. Semoga yang jomblo segera ketularan nikah, amin. Amin. Ingat kata-kata Gus Miftah, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Slebel. Gue malah nangis. Cuak. Santai wae. Pokoknya jodoh pasti ketemu. Amin. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Lemel. Harusnya kalau kamu ketemu cewek ya, anak-anak hadrota kasih kata-katanya Gus Miftah. Kalau kamu ketemu cewek, kamu bilang sama cewekmu, kelak kau akan menjadi alasan, kelak kamu akan menjadi alasan terkuat bagiku untuk mandi wajib. Oh mandi wajib ora rabi malah karo sabun, cok. Iya. Kan ini sing lanang. Sing lanang jenenge Muhammad. Jenenge apik men lho. Sing jenengan ki Mbak. Alah buka Google paling rupane. Lah jenengan namine sinten? Jenenge apik Ain Zahdi. Pemain Zahdi. Celokane apa ilmi nih? Celokane ilmi. Bang ilmi sing wedok jenenge sapa? Yu, lah ayo kok budek iki lho. Jenenge sinten? Timbel lah. Sini Nduk. Mbak Sri iki lho. Jenenge sapa? Oh Umi Laila. Umi iki mak, Laila iki bengi. Udah bengi, Cok. Saya itu kalau di Jakarta dikenal sebagai dai yang sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Makanya artis-artis di Indonesia itu kalau menikah rata-rata Pak, termasuk anaknya pejabat. Terakhir anaknya Bang Wahyu Asrena menikah yang berikan nasihat juga saya. Dari zaman Anang Asanti, nasihat pernikahan Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Terakhir Denny Caknan Bella Bonita, Gus Miftah. Membuat sakit hati penggemarnya Happy Asmara. Yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian ingat ini satu ini. Yang perlu kalian harus tahu, jodoh itu di tangan Tuhanmu, bukan karepe cangkemmu. Pacaran karo Happy kok nikah karo Bella, kuwi urusane Gusti Allah. Pak Zudi biyen kene bojone pacaran apa mboten? Pacaran titik. Pacaran titik. Berarti grepe-grepe to kowe ya. Wis tuwa celutak Zudi. Pacaran kok titik itu piye lho. Kula ben alhamdulillah kula ora pacaran, seneng langsung rabi. Begitu kula seneng kali bojo kula langsung kondo. Non mati ketemu bak saja dibaca ikhlaq. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Maka hari ini Pak Zudi yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi. Yang kedua istri. Tunggu bunyi. Yang dari cah loro iki. Umurmu piro Mas Ilmi? 26. Mbak Laila Pak Umi panggilannya? Oh Laila umurnya berapa? Jalan 26. Oh seumuran ya. Kalau kau tidak seumuran, kamu bilang Roh Ilmi sama si Laila, kita memang tidak seumuran Dek, tapi boleh dong sisa umurku untuk kamu. Maho. Pak Kapolsek terus nabi Pak Kapolsek. Pak Kapolsek gila ning kantor galake ra umum. Ning omah ketemu bojone.
Ora ono Kapolsek meneng karo wong wedok ki ra ono. Kiai wae ketak bojone goblok dadak. Contohnya sapa aku. Pak Zudi, bojomu galak ra? Ana sedengan apa? Ya ki turu lah mergo sing diketaki karo bojomu di situ. Bojomu sing ndi Pak Zudi? Maju. Maju ayo. Ayo maju. Rawani sih Zudi. Tapi aku gagal paham karo wong iki lho. Wis tuwa jilbabe pink alah. Malam minggu ketok nom. Malam minggu. Bah. Ketok wong. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya dulu menasihati Atta Aurel, saksi pernikahannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo, siarkan langsung TV. Lah sekarang si Ilmi sama Umi, sing nasihat pernikahan juga Gus Miftah. Berarti pernikahan kalian selevel dengan Atta Aurel. Neng yo kuwi lah Atta Aurel sangune gede gini Zudi. Ya Allah. Bocah-bocah hadroh sangoni rom. Sabar, insya Allah rampung pengajian tetap radi sangoni. Ibu bapak yang saya muliakan, Harum ayat 21 adalah landasan di mana seseorang menikah. Yang perlu diingat yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kita diberikan jodoh sesuai dengan jenis kita. Artinya apa? Manusia nikah dengan manusia. Makanya kemarin viral di media sosial ada pernikahan anjing. Asu dirabeke dengan menggunakan adat istiadat Jawa. Mohon maaf, saya sebagai orang Jawa tersinggung. Karena adat istiadat itu ada peraturannya. Itu penghinaan terhadap budaya Jawa. Tapi di satu sisi, terlepas dari adatnya, pernikahan anjing itu sindiran bagi manusia. Asu rabi, mosok awakmu orang. Berarti kowe kalah karo asu. Lah tak mriki nek napa kirek napa asu? Napa bedane kirek karo asu? Satu sisi Pak, itu adat istiadatnya itu mohon maaf itu menghina. Wong asu didandani nganggo adat Jawa. Tapi di satu sisi soal pernikahan anjingnya itu nyuwun jauh seolah-olah sindiran bagi kita. Kayak dulu ada anjing masuk masjid di Jawa Barat, orang marah-marah, kurang ajar, asu masuk masjid. Saya jawab, jangan marah dulu. Asu itu nggak punya akal. Masuk masjid dia juga nggak ngerti kalau itu masjid. Justru itu sindiran bagi orang Islam. Asu wae gelem neng masjid, mosok wong Islam ora gelem mlebu masjid. Kayak kemarin saya di Gresik, saya mau kencing Pak, masjid semuanya dikunci dari luar. Kenapa ini dikunci? Takut ada maling Gus. Loh, kalau ada maling masuk masjid saya bersyukur. Masjid wae kelingan. Oh, nyuwun sewu, maling wae kelingan. Masjid mosok zudi ora. Langsung Pak Zudi bisik-bisik karo ke samping. Salah ngundang kiai. Temenan. Kita doakan Pak Zudi panjang umur. Amin. Jadi orang semojo atau mati, Zudi hidup sendiri. Nah, maka syariat nikah itu mohon maaf, itu syariat yang luar biasa. Salah satu kemuliaan Islam adalah dengan pernikahan. Beda Bapak Ibu bandingkan dengan orang-orang ateis. Orang ateis tidak mengenal pernikahan. Saya sering ketemu orang luar negeri. Saya biasa ngaji di Belanda. Saya tahun kemarin ngaji di Belanda, Perancis. Mereka banyak yang tidak mengenal syariat pernikahan. Kalau seneng Bu, tinggal kumpul saja. Istilah orang Mojokerto apa? Kumpul. Jus. Saya sarankan anak-anak Mojokerto jangan kumpul kebo. Karena kalau kamu kumpul kebo sampai punya anak,
namanya gudeg. Makanya menikah. Ini sudah resepsi Pak Zudi. Oh sampun, ini syukurannya ngoten nggih. Jadi nyuwun sewu. Yang pertama, pengen saya sampaikan, kalau menikah kemudian membuat resepsi atau walimah, tolong hindari beberapa hal. Yang pertama, hindari maksiat. Contoh kemaksiatan dalam pernikahan, padusan itu tradisi yang bagus. Siraman. Saran saya satu, kalau siraman terutama bagi anak cewek, tolong yang diundang itu keluarga saja. Lah sekarang malah dipamer-pamer kayak di syuting. Sehingga apa? Auratnya anak perempuan dilihat oleh banyak orang. Siraman bagus, tapi jangan sampai kemudian justru menimbulkan kemaksiatan karena aurat anak kita perempuan dilihat oleh banyak orang. Contoh umpamanya, padusan sebelum puasa itu menurut saya bagus. Tapi mbok yao kalau padusan di kamar mandi sendiri. Sekarang padusan di kolam renang mau bulan puasa, cewek sama cowok sak kolam renang. Itu bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Enak. Enak. Persoalannya adalah nggak ada istilah baju renang Islami. Tak takon, baju renang Islami itu kaya nopo? Nopo nyemplung kolam renang sarungan? Malah melembung kabeh. Lato-lato ini iso ngambang tak kandani. Lato-lato ini meletek. Sing renang kaya kula lato-latone gede. Lah Pak Zudi, ayo. Lah ya kisut. Di roasting lah. Kula niku mboten seneng Pak. Lah arepe poso lho malah adus ning kolam renang bareng-bareng. Lanang wedok kumpul dadi siji. Itu di mana-mana ngoten niku. Itu malam pertama traweh. Allahu Akbar. Mesti Pak Kapolsek kelingan bokongi rondo. Jadi padusan monggo sama dengan tradisi siraman orang Jawa. Boleh, tapi tolong caranya diatur. Yang diundang keluarga sendiri saja. Kemudian yang kedua apa? Hindari M yang kedua. Musyrik. Napa niku kemusyrikan dalam pernikahan? Kita itu masih sering kali Pak kalau mau menikahkan anak itu kadang-kadang apa? Pernikahan anak batal dan bahkan gagal gara-gara weton yang diinginkan oleh orang tua tidak sesuai. Contoh, saya menikahkan santri saya, si Yuda kan dulu. Anak pati. Ibunya itu percaya dengan dukun, Pak. Yang laki-laki wetonnya paing. Mohon maaf, yang laki-laki wetonnya wagi, ceweknya paing. Ini dilarang sama dukunnya. Kenapa alasannya? Karena kalau wagi ketemu paing namanya geying. Saya jawab, kalau wage ketemu paing ya geying. Kalau wage ketemu wage ya gege. Wage ketemu kliwon, gewon. Wage ketemu legi, geli. Dukunya bilang Pak, kalau wage ketemu paing, nekat nikah, maka ibunya bapaknya akan mati lebih dahulu. Saya jawab, umpama Zudi matine luwih dhisik tinimbang Ilmi lah ya lumrah. Walaupun mati itu syaratnya tidak harus tua, maka walaupun Ilmi lebih muda dibandingkan Pak Zudi, Pak Zudi lebih tua dibandingkan Ilmi, bisa jadi yang mati Kapolsek dulu. Langsung kaget. Kaget, Gus. Kapolsek wis lirik aku, ora bahaya ta. Tak jawab ora. Wong Kapolrimu jamaahku ora bahaya. Kan kalau beliau ini kan AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Langsung pusat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu kan nganu Pak, kita itu percaya banget dengan ilmu weton. Saya sampaikan ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni dosa apapun kecuali syirik.
semuanya diampuni. Lah, kalau kita terlalu percaya dengan weton, saya khawatir jatuh kepada kemusyrikan. Bagi saya, Pak, ilmu weton itu boleh dipelajari, boleh untuk ilmu titen, tapi nggak boleh diyakini. Wah, nih, katakan, Pak Kapolsek, wetonnya apa Pak Kapolsek? Seloso Legi, namanya Pak Agus Seloso Legi. Tidak cocok hidup di air, Pak. Bisa kelelep sampean, Pak. Pak Zudi wetonnya apa Pak Zudi? Kemis Legi, bojone kudu papat. Bojo siji kuru. Papat. Bisa krempeng wedi. Itu boleh untuk dengar contoh nih. Di tempat Gus Miftah pengajian rutinnya itu setiap malam Minggu Pahing. Kenapa? Karena kebetulan kula niku wetone Minggu Pahing. Kenapa pengajiannya saya buat Minggu Pahing? Damel tenger jamaah supaya nggak bertanya-tanya, nggak perlu diundang. Setiap malam Minggu Pahing ngerti pengajian gini Gus Miftah. Itu boleh. Tapi kalau terlalu diyakini umpamanya, ini begini nggak boleh, otak-atik nggak boleh. Kalau mau menikahkan anak mencari hari baik itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai gara-gara weton kita terlalu yakin anaknya batal menikah. Naudzubillahi min dzalik. Semua hari itu apik. Napa dina Jumat niku diarani dina sing paling apik? Niku ana alasane. Tapi wong rabi niku ora kudu dina Jumat. Contoh sing paling gampang. Nabi niku dawuh, mati sing apik niku mati dina napa? Dina Jumat. Tapi faktane Kanjeng Nabi sedone tidak hari Jumat tapi hari Senin. Ora kok berarti Kanjeng Nabi elek. Berarti ada rahasia. Contoh Mbah Maimun. Ini saya dengar dari Mekah, dari makam beliau. Katanya makamnya Mbah Maimun kemarin mau dipindah. Tengah Arab itu lah biasa Pak. Kalau makam sudah 2 tahun, 2-3 tahun, maka akan digali, diganti dengan jenazah yang baru. Jenengan perso, Mbah Mun itu meninggalnya tidak hari Jumat. Mbah Mun itu cinta dengan hari Selasa dan Mbah Mun meninggal pada hari Selasa. Kemarin makamnya mau digali, mau diganti dengan jenazah yang lain. Allahu Akbar, jenazah Mbah Maimun masih utuh. Merinding gitu. Mbah Maimun itu sudah meninggal tahun 2020. Sekarang 2023. Nyuwun sewu, 2019 Pak. Wong kula aja mangkat kaji kula mboten angsal visa. Berarti sudah 4 tahun. Itu logikanya kalau jenazah 4 tahun dikubur pasti sudah hancur, tinggal tulang belulang. Tapi ini kula krungu kabar saking Mekah. Ketika makam Mbah Maimun digali, mau dimasuki jenazah baru, subhanallah, Allahu Akbar. Makam Mbah Maimun masih utuh. Niki membuktikan apa? Memang hari Jumat baik, tapi faktanya Kanjeng Nabi meninggal hari Senin. Ngaten lho. Lah awake dhewe iki kok fanatik karo weton, niku nggih mboten bener. Oleh dipelajari tapi nggak boleh diyakini. Ini weton mau boleh. Orang ngerti ya cepat mati, orang ngerti. Kalau Umi Laila apa nduk wetonmu nduk? Jangan saya ini malah ngerti Pak, malah selamat. Malah selamat. Nyuwun sewu. 1, tadimu napa maksiat. 2, musyrik. 3, hindari dalam pernikahan dan resepsi itu napa Pak? Mubadir. Kula niku wegah teko teng resepsi gara-gara napa? Saya tadi siang baru bisik-bisik sama asisten saya. Saya itu paling jarang mendapatkan undangan pernikahan kecuali suruh datang untuk memberikan nasihat pernikahan. Saya kalau diundang Pak, nggak pernah makan di resepsi. Soalnya kula niku lak ndelok panganan ngelus dodo. Kelas saya mau Mojokerto niku nyuwun sewu, lah nyumbang neng gedung, nyumbang 50.000, panganan kabeh dijiko. Nggih mboten? Jiko siomay rong tek dipangan loro gledeke ganti jiko bakso. Bakso dipangan pentole ditinggal mine, gantian jiko es krim. Jiko es krim dipangan mangkoke es krimnya ditinggalke. Debus. Mila nyuwun sewu. Wingi mesti ibune si Umi Laila kuwi begitu sungkem mesti nangis. Kula pikir mbok wedok niku nangis disungkemi karo anak wedok mergo ternyuh. Ternyata mboten. Begitu anak wedok sungkem, mbokne nangis kalian ngendikan, "Oh alah nduk, gara-gara ngrabekke kowe ibu bangkrut." Lah napa Bu?
kelas wong Mojokerto nyumbang 50.000 anak papat diajak kabeh. Kabeh panganan diacak-acak. Hancur. Aja jum. Niku mubadir Pak Sudi. Kulo niku paling ra seneng. Kulo niku lak ndelok wong mangan ra dintekke niku Pak. Kulo kadang-kadang ngelus dodo. Dodone bojo kulo. Ya Allah. Ini yang mosok dadane Pak Sudi. Lagi tenan Pak Sudi. Lah ana wong napa nggih? Wong berkatan. Apa men lah wong NU niku lak identik karo berkatan nggih? Ini takai sihir dhisik. Jawab sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adefa Taya tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkat rahmat yuk Berkat. pilih rahmat apa berkat? Berkat. Tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa Berkat. ngeyel Pak berkat ngambil rupane kaya takir kabeh. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malik sarang-sarang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Giling-giling sing Pak Mubadir niku. Kula masalah panganan niku kula wedi tenan. Niki tak kandhani cara resepe Mas Ra Kanjeng Nabi Mas ini. Kowe karo besok rencana nyeluk bojomu apa toh? Sayang, beb, apa ae, apa su, apa piye? Cuk. Aku nyeluk iki le, kayak kita. Dah ganteng iki karo Cahayu. Sing iki. Ini. Le. Allah. Saya melihat pasangan mereka berdua ini sangat-sangat serasi seperti Ipin dan Upin. Selebeo. Mas Ilmi, rencana apa nyeluk bojomu? Panggilannya apa le? Cuk. Rencana. Ayang. Gumi. Mana aku gumi? Rasain sini. Allah, kayaknya nih gini ngisi di kamar ngisi. Masuk. Apa mi rencana mi? Mas Ilmi, nyeluk Mbak Umi apa? Sayang. Iya, sayang. Lah Mbak Umi nyeluk Mas Ilmi apa Mbak Umi? Pakai mic dulu. Bebek. Apa? Apa dulu? Mas. Standar. Lah Pak Zudi nyeluk bojone apa Pak Zudi? Mama. Wong tuwedek lho. Ya odidi. Lah Mbak, lah garwane jenengan apa Pak Zudi? Budi. Sing lanang lho sing wedok Dik, sing wedok nang Pak. Iki bojomu apa? Anakmu kok Didi. Aku lagi kelingan arep becak ning Yogya. Lah, begitu kula numpak becak niku bojone ngoyak. Papa, ya Allah. Bojone tukang becak nyeluk bojone papa. Sing lanang yo jawab,
Iya mama. Mama gedang. Lah mau bojone takon, "Papa mau kemana?" "Mau genjot mama." Iya. Mama kok tuh kayak meletek-meletek ya. Iya. Mama kok jilbabe pink kan. Aku Zizi. Kena meneh. Balas. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kalau takon itu soalnya Kanjeng Nabi itu nganu Mas ini. Memanggil istrinya itu semuanya dengan bahasa yang disukai oleh istrinya. Kowe lek takon karo Umi, "Dek, kowe paling seneng tak celuk apa?" "Mbah iki lho ngawur bojone kok mbah." Lah kula kadang-kadang nyeluk bojo kula ya, "Beb." Bojo kula nyeluk kula, "Say." Tapi ki sayang kula setanir rajim. Menawi Kanjeng Nabi itu sama Siti Aisyah, undang-undangannya apa celukane? Ya Humaira. Pertanyaannya, kenapa kok diceluk ya Humaira? Mergo Siti Aisyah ku wonge putih, lak guyu pipine dadi abang. Alise. Orang alus, lak alus yo ireng kok goblok iki lho. Alise buntut kala jengking, irunge bongkok semendit, untune miji timun. Padha karo ibu-ibu Mojokerto kula delok saking mriki. Untune miji timun, subhanallah. Ning kene iku timun tuwa tuh rada bosok. Gede-gede terus kuning-kuning. Tapi saran kula siji, apapun bentuk gigimu tolong nggak usah dipasang kawat gigi. Setuju mboten? Kamu bilang merongos, santai mawon. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Pak kamu saya, aku lah ndelok wong wedok cangkeme dikawati aku wedi iki. Bojo kula tau matur, "Bah, kula pasang kawat gigi." "Ra entuk." "Lah napa bahaya?" "Kok ngoten nggih." Lah sampai kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkem bae. Wedi aku, Pak. Lah ana wong pasang kawat gigi kula mbaten pantesan kawat jemuran ning pondokku ilang terus.